Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan pertama ini kita langsung saja untuk membahas mengenai kontrak perkuliahan kita 1 semester ini. Nah, insya Allah dalam 1 semester ini kita akan ketemu dalam mata kuliah karakter building. Oke, kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana sistem perkuliahan kita dalam 1 semester ini. Nah, pertama yang akan kita bahas yaitunya mengenai RPS ya, rencana pembelajaran 1 semester. Jadi seperti apa sistem perkuliahan kita dalam 1 semester ini. Nanti RPS, silabus, kemudian RTM, rencana tugas mingguan akan Ibu share di dalam MyBest. Jadi kalian silahkan lihat dan pedomani nanti file yang akan Ibu kirimkan di dalam MyBest. Jadi fokus saja ke file yang akan Ibu kirimkan di dalam MyBest, oke? Nah, untuk rencana pembelajaran atau RPS, di sini kita bisa melihat nanti dalam perkuliahan kita punya 16 kali pertemuan. Nah, di sini sudah ada RPS-nya ya. Jadi sistemnya seperti ini, dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-7 kita itu kuliah seperti biasa. Artinya dalam mata kuliah karakter building, perkuliahan dilakukan melalui pembahasan teori ya, pembahasan teori kemudian dilanjutkan dengan UTS ya, pembahasan teori dilanjutkan dengan UTS. Kemudian untuk pertemuan ke-7 itu nanti akan diadakan review materi. Review materi itu nanti akan Ibu infokan seperti apa review materi kita. Apakah itu dalam bentuk kuis, apakah itu nanti dalam bentuk review penjelasan materi keseluruhan, nanti akan Ibu infokan selanjutnya ya. Kemudian pada minggu ke-8 kita akan mengadakan UTS ya, ini bukan UAS ya, UTS, ujian tengah semester. Oke, ujian tengah semester. Nah, ujian tengah semester itu membahas dari teori yang kita bahas dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 ya, sampai dengan pertemuan ke-7. Nah, untuk pertemuan ke-9 ya, untuk pertemuan ke-9 coba kalian perhatikan di sini ya. Mahasiswa melakukan presentasi artikel mengenai gagasan futuristik dan konstruktif dari 17 SDGs dan 6 isu keprihatinan bangsa Indonesia. Jadi, dari pertemuan ke-9 sampai dengan nanti pertemuan ke-16 itu sistemnya adalah presentasi atau sejenis presentasi dari artikel. Topiknya itu adalah gagasan futuristik dan konstruktif dari 17 SDGs dan 6 isu keprihatinan bangsa Indonesia. Nah, apa yang termasuk ke dalam 17 SDGs dan 6 isu keprihatinan bangsa Indonesia? Nanti akan Ibu jelaskan untuk jenisnya ya, atau jenis tugasnya. Nah, dari pertemuan ke-9 ya, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya, itu kita membahas mengenai presentasi dari 17 SDGs dan 6 isu keprihatinan bangsa Indonesia. Jadi sistem perkuliahan kita seperti itu, pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 kita membahas mengenai teori, kita berdiskusi mengenai teori, kemudian nanti untuk pertemuan ke-8 kita UTS, pertemuan 9 sampai pertemuan ke-16 itu kita berupa presentasi dari topik artikel yang akan kalian buat ya. Jadi nanti akan Ibu kondisikan seperti apa sistem pembagian dari 17 SDGs-nya. Yang jelas, yang pertama ini Ibu akan membahas mengenai RPS, sistem perkuliahan kita, atau topik yang akan kita bahas, apa yang akan kita lakukan setiap
minggunya. Oke, nah itu untuk RPS-nya. Kemudian untuk RTM, ya, untuk RTM, rencana tugas mahasiswa. Nah, untuk tugas ya, tugas itu nanti bisa berupa tugas mingguan dan juga bisa berupa tugas presentasi dari artikel pertemuan ke-9 sampai ke-16 tadi. Jadi itu bentuk tugas yang akan kalian lakukan ya. Untuk tugas, coba dengarkan, untuk tugas itu ada tugas mingguan dan juga ada tugas untuk proyek presentasi artikel ya, proyek presentasi artikel. Oke. Nah, itu dua yang akan jadi tugas dalam mata kuliah karakter building. Nah, teknik penilaian dari tugas itu adalah yang pertama ketepatan waktu pengumpulan tugas. Itu menjadi bobot penilaian juga ya. Kalau seandainya kalian molor waktunya tidak on time, berarti itu mempengaruhi bobot penilaian tugas. Itu ada 25%. Kemudian kesesuaian perintah tugas. Sesuai nggak dengan yang diinstruksikan, nyambung nggak dengan yang diinstruksikan. Misalnya ibu suruhnya A, kalian lakukan yang B. Kemudian kualitas informasi yang diperoleh itu 50%. Nah, jadi itu salah satu merupakan bobot penilaian dari tugas ya. Jadi tugas fokusnya ke sini aja ya, ketepatan waktu, kesesuaian, kualitas informasi yang diperoleh, artinya isi atau konten dari tugas kalian itu sendiri. Misalnya kalau presentasi, seperti apa presentasinya. Kalau misalnya itu tugas mingguan, apakah sesuai tidak dengan instruksi yang telah dibuat oleh ibu sendiri, seperti itu. Ya, jadi itu untuk tugas. On time nggak, sesuai nggak, kontennya seperti apa ya. Oke, nah sekarang kita bahas mengenai penilaian atau rubrik dari tugas pertemuan ke-9 sampai dengan ke-15. Nah, mengenai presentasi tadi ya. Jadi, untuk presentasi nanti kalian akan ibu bagi berdasarkan artikel. Berdasarkan artikel, kemudian kalian buat artikel tentang 17 SDGs dan isu keprihatinan bangsa. Nanti ibu jelaskan mengenai hal ini. Kemudian kalian presentasikan. Nah, apa yang akan menjadi bobot penilaian dari tugas 9 sampai 15 ini? Nah, yang menjadi bobot penilaian atau nilainya adalah yang pertama kesesuaian isi artikel dengan tema yang dipilih. Misalnya, kalian membahas tentang narkoba, tapi isinya itu tentang misalnya tentang pelanggaran HAM, itu nggak nyambung ya. Atau teorinya atau sumber-sumbernya tentang yang hal-hal yang tidak berhubungan dengan tema. Nah, itu menjadi bobot penilaian. Kemudian yang kedua, kesesuaian presentasi baik desain dan penyampaian dengan tema yang dipilih. Nah, ini juga merupakan bobot penilaiannya itu 50% ya. Jadi lihat, ibu nanti akan melihat desain kalian membuat PowerPoint-nya, kemudian cara kalian mempresentasikan materinya, kemudian nanti akan ibu perhatikan juga bagaimana cara kalian menyampaikan materinya. Ingat ya, kalau untuk tugas atau RTM ini, ibu mau kalian mempresentasikannya itu dengan memperlihatkan wajahnya. Ya, jadi harus berupa video yang memperlihatkan wajahnya dan juga ada slide-nya. Terserah kalian menggunakan aplikasi apa saja untuk presentasi, yang jelas harus ada wajahnya. Kemudian perhatikan ekspresi, apakah orang mengerti dengan apa yang kita bahas. Kemudian buat desain PowerPoint-nya itu semenarik mungkin. Oke, kalian adalah mahasiswa milenial. I'm sure that you will do your best ya. Oke. Kemudian waktu untuk pengerjaan tugas. Nah, waktu untuk pengerjaan tugas ini khusus untuk ini sesuai nanti dengan deadline. Nanti kita akan bahas mengenai waktunya ini ya. Oke.
Nah, jadi nanti tugas yang akan kalian buat itu ada 2. Yang pertama kalian akan bikin artikel dulu. Kalian akan bikin artikel, kemudian yang kedua kalian bikinkan video presentasi ya. Artikel ini misalnya kalian sudah dapat topik itu tentang narkoba. Kemudian kalian buatkan dulu artikel, artikel itu tidak usah terlalu panjang, yang jelas isi dari artikel itu adalah tentang, misalnya topiknya itu adalah tentang narkoba. Jadi kalian bahas di sana bagaimana fakta atau fenomena narkoba saat sekarang ini, yang terjadi pada saat sekarang ini. Kalian kumpulkan data-data, kalian baca koran, kalian baca Google, internet, baca tentang tonton TV juga tentang isu-isu narkoba, bagaimana fenomena narkoba yang terjadi pada saat sekarang ini. Jadi artikelnya itu harus up to date, artinya sesuai dengan keadaan pada saat sekarang ini. Seperti itu dia, ya. Kemudian untuk isinya kalian jabarkan seperti itu, fenomena narkoba pada saat sekarang ini. Ini salah satu contoh ya, misalnya kalian ambil topik tentang narkoba, salah satu contoh. Jadi silakan kalian buatkan artikel itu berupa ini aja, berupa paragraf biasa saja, tidak usah pakai tidak usah pakai nggak terlalu ini formal banget. Kalian bikinkan artikel lepas aja, artikel ya. Kemudian setelah bikinkan fenomena yang terjadi pada saat sekarang ini, kemudian masukkan sumber-sumber atau kutipan-kutipan yang berhubungan dengan topik yang kalian bahas, kemudian nanti kalian sertakan misalnya seperti fakta yang terjadi di lapangan, seperti misalnya sumber-sumber dari berita atau berdasarkan berita di TV One mengatakan pada tanggal sekian, nah, jumlah pecandu narkoba pada saat ini adalah sekian, misalnya seperti itu kalian lampirkan ya. Kemudian yang paling penting itu adalah poin yang keduanya, yang tadi kan sudah fenomena. Kalian jabarkan fenomena, kemudian poin keduanya itu adalah kalian membuatkan solusinya, solusi ampuh, solusi yang paling oke, yang kalian rasakan manjur sekali untuk mengatasi hal ini. Nah, jadi Ibu maunya di sini kalian tidak usah searching, tidak usah Google, tidak usah mencari ini. Cukup kalian pikirkan sendiri, ide-ide fresh dari kalian sendiri mengatasi masalah yang berhubungan dengan topik. Misalnya tentang narkoba. Mungkin kalian punya solusi sendiri. Misalnya mengadakan penyuluhan atau seminar yang bersifat lebih intens kepada lingkungan, misalnya lingkungan perumahan atau lingkungan sekolah misalnya, atau apa misalnya kalian membuatkan solusinya, atau mungkin solusinya mengadakan konseling secara pribadi terhadap orang bersangkutan, kemudian bicara dari hati ke hati dan bla 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 dan segala macamnya. Pokoknya solusi ampuh atau solusi yang fresh dari kalian sebagai mahasiswa milenial untuk mengatasi hal tersebut. Jadi artikel itu cukup itu aja isinya ya. Oke. Untuk yang di awalnya mungkin bisa kalian jelaskan sedikit tentang narkoba itu apa, sedikit aja. Kemudian jenis-jenis narkoba itu apa. Kemudian baru fenomena, kemudian yang ketiga itu adalah solusi dari kaliannya. Oke? Jadi untuk rubrik penilaian dari artikel itu yang pertama adalah ide gagasannya. Oke? Yang kedua itu teknik penulisannya. Nah, kemudian yang ketiga ada, ingat, data pendukung dari TV tadi, dari majalah, tidak hanya dari sumber
sumber jurnal atau segala macam ya, tapi dari berita-berita dari Google atau dari fenomena yang up to date pada saat sekarang ini gitu. Oke, kemudian originalitasnya. Jadi tidak boleh di copy paste ya, tidak boleh di copy paste. Dan juga poin penilainya adalah deadline pengumpulan. Oke, jadi itu yang harus kalian perhatikan untuk artikel. Nah, yang kedua presentasi. Presentasi yang dilihat adalah PowerPoint-nya harus menarik dan informatif. Kemudian bagaimana penguasaan materi? Cara kalian menyampaikan ya, penguasaan audiens dan perangkat, deadline pengumpulan, dan juga penampilannya, performance-nya. Jadi jangan asal ini ya, coba perhatikan juga penampilan. Bagaimana kalian mempresentasikan itu seolah kalian memang berada di sebuah forum seperti itu. Meskipun ini hanya nanti dikumpulkan dalam bentuk online, video yang kalian upload dalam YouTube, tapi ingat, justru video yang diupload di YouTube itulah yang akan banyak viewernya, oke? Jadi perhatikan penampilan, deadline pengumpulan, penguasaan audiens dan perangkat, penguasaan materi, dan PowerPoint-nya bikinlah semenarik mungkin. Nah, dalam mata kuliah ini nilai UAS ya, nilai UAS itu adalah nilai artikel ditambah nilai presentasi bagi 2. Jadi kalian tidak akan punya UAS yang bersifat on schedule lagi begitu. Jadi kita UASnya langsung nilai artikel tambah nilai presentasi kita bagi 2. Itu adalah nilai UAS ya, bukan nilai keseluruhan. Kalau nilai keseluruhan tetap ada poin evaluasinya, yaitunya attendance atau absensi. Kalau untuk nilai keseluruhan, attendance, absensi, jangan lupa absen. Kemudian yang kedua adalah nilai tugas. Nilai tugas ya. Nilai tugas mana? Nilai tugas itu adalah dari tugas mingguan. Dari tugas mingguan. Jadi yang Ibu jelaskan sekarang ini adalah tugas proyek ya. Artikel presentasi itu adalah nilai UAS. Ingat nilai UAS. Nah, jadi jangan sampai ada yang tidak mengumpulkan karena ini adalah nilai UAS. Artikel dan presentasi, ingat ini adalah nilai UAS ya, ini dia. Nah, jadi sekali lagi untuk evaluasi nilai secara keseluruhan ada poinnya. Yang pertama itu adalah attendance, kehadiran. Jangan lupa untuk klik absensi setiap kali perkuliahan. Nah, ingat, kalau untuk absensi tolong diperhatikan. Nanti tidak ada yang, Bu, saya lupa absen, saya tadi sibuk sekali kerja, tidak sempat absen. Tidak ada. Ya, tidak ada. Meskipun Ibu bisa membantu untuk mengklikkan, tapi I have many classes and I have many students. Itu akan sangat sulit sekali untuk mengecek lagi absensinya. Jadi jangan sampai lupa untuk klik absensinya sebelum memulai perkuliahan. Ingat seperti ini aja, kalau kalian mau kuliah, setel alarmnya saja di handphone. Jadi nggak lupa-lupa lagi setel alarmnya. Udah, jadi nggak ada yang saya lupa absen Bu, tolong absenkan saya karena ini saya ikut kok tadi kuliah tapi lupa absen. Nah, tidak ada yang seperti itu nanti, karena itu akan sedikit membuat Ibu susah. Maksudnya begini, oke kalau misal pun ingat, kalau enggak gimana? Karena I have many work that I have to do ya. Ibu punya banyak sekali pekerjaan, jadi susah untuk membantu untuk mengklik-klik seperti itu, kecuali dalam urgent situation atau misalnya memang benar-benar ini takutnya nanti lupa begitu. Takutnya lupa, kalian udah menitip minta tolong seperti itu, takutnya Ibu lupa. Jadi jangan sampai lupa absen. Oke, itu yang pertama absen. Kemudian yang kedua itu adalah nilai tugas. Nilai tugas. Nah, ingat kalau untuk nilai tugas itu nanti akan Ibu ambil dari nilai tugas mingguan. Nilai tugas mingguan ya. Ingat nilai tugas mingguan. Mana dia nilai tugas mingguannya nanti akan Ibu jelaskan. Oke? Kemudian yang ketiga adalah
nilai UTS seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, UTS kita punya teori dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7. Jadi nanti kita akan UTS secara online seperti biasa, ya. Soalnya membahas teori dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7. Nah, kemudian ada UAS. Nah, yang keempat itu ada UAS. Jadi sistem penilaian secara keseluruhan ada absensi, ada nilai tugas, kemudian ada nilai UTS dan juga ada nilai UAS. Kalau nilai UAS sudah jelas ya yang ini. Nilai UAS adalah nilai artikel tambah nilai presentasi bagi 2. Oke, itu nilai UAS. Kalau untuk nilai tugas itu Ibu ambil dari nilai tugas mingguan dan juga diambil dari tugas review nanti, tugas review ya, tugas di pertemuan ke-7 dan juga tugas review pertemuan ke-9. Oke. Jadi seperti itu dia untuk ini ya, untuk sistemnya. Kemudian kita bahas mengenai bentuk tugas presentasi yang 17 SDGs. Nah, ini dia pertemuan ke-9 dan pertemuan ke-15 sudah ada topiknya di sini. Kalian nanti silahkan lihat di menu My Best-nya. Nanti Ibu share di menu My Best-nya yang ini. Mungkin di ruang mahasiswa juga ada ya. Soal pertemuan ke-9 sampai ke-15. Jadi seperti ini. Bentuk tugasnya, kalian akan membuat artikel mengenai gagasan futuristik dan konstruktif dari 17 SDGs dan 6 isu keprihatinan bangsa Indonesia. Pilih salah satu isu yang paling menarik menurut kalian atau dosen membagi isu yang ada. Nah, jadi di sini kan ada 17 SDGs ya, ada 17 SDGs. Ada yang pertama tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, kemudian energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ada ekosistem lautan, ada ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, kemitraan untuk mencapai tujuan. Itu yang 17 SDGs ya. Kemudian ada isu keprihatinan bangsa Indonesia. Ada korupsi, narkoba, dan sebagainya macamnya. Nah, ini nanti akan kalian lihat di RTM-nya ya. Oke, aturan untuk membuat RTM-nya ya. Gini, untuk aturan membuat RTM-nya itu nanti akan kalian buat ya. Kalian buat ini berdasarkan atau akan kalian buat sebentar, wait, oke. Oke, jadi untuk ini tugas nanti akan kita bahas mengenai pembagian kelompoknya di Zoom meeting ya. Seperti apa itu nanti tugas yang akan bentuk kelompok atau di dalam individu kah. Oke, jadi itu untuk perkuliahan kita. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai menu My Best-nya. Bagaimana cara atau sistem perkuliahan kita di akun My Best-nya ya. Oke. Nah, di sini di dalam akun My Best itu kan nanti kalian akan punya yang namanya beberapa menu ya. Misalnya ada karakter building, di sini ada menu ruang diskusi, menu ruang diskusi. Oke.
Nah, untuk menu ruang diskusi, nanti di sini setiap minggunya kalian wajib berpartisipasi. Wajib berpartisipasi di menu ruang diskusi atau di forum diskusi. Nah, di sini sudah ada task input forum diskusi. Judul diskusinya apa? Meeting pertama. Misalnya meeting pertama apa judul pembahasan kita. Kemudian nanti ada isi form diskusi. Ini nanti ibu ataupun nanti kelompok penyaji yang akan mengisinya. Oke. Kemudian yang perlu diingat adalah kalian wajib mengisi dari forum diskusi ini ya, wajib mengisi forum diskusi ini. Artinya misalnya di sini, misal nih ada topik deskripsi diri, meeting pertama deskripsi diri misalnya. Oke. Ini sudah ada deskripsi diri, sudah ada misalnya topik yang akan dibahas di dalam videonya. Oke. Nah, di dalam menu dari ruang diskusi ini, yang perlu kalian perhatikan adalah partisipasi. Oke, partisipasi. Nah, untuk nilai tugas itu juga dimasukkan nilai partisipasi. Artinya nanti kalian wajib memberikan partisipasi setiap kali pertemuan. Setiap kali pertemuan kalian wajib bertanya ataupun bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman. Misal di forum diskusi pertama, misalnya meeting pertama. Meeting pertama artinya minggu pertama kita bahas mengenai topik deskripsi diri, misal. Oke. Nah, jadi nanti kalian silahkan lihat video pembelajaran. Kemudian tentang deskripsi diri, kemudian kalian lihat juga PowerPoint yang sudah ada di ruang mahasiswa ya, untuk topik deskripsi diri. Kemudian silakan kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai topik deskripsi diri tersebut, silakan kalian berikan pertanyaan di forum diskusi ini. Misalnya, tidak usah menyebutkan nama dan ini ya, karena email dan nama kalian itu sudah ada biasanya langsung di MyBest-nya. Jadi misalnya kalian ingin bertanya tentang deskripsi diri, bagaimana menurut pandangan Anda tentang konsep deskripsi diri yang terjadi pada mahasiswa saat sekarang ini? Apakah mereka benar-benar sudah mengenali diri mereka sendiri atau tidak? Mungkin itu misalnya. Jadi kalian memberikan satu pertanyaan. Nah, yang lain boleh memberikan jawaban dari pertanyaan teman ataupun menanyakan pertanyaan yang lain sesuai dengan judul atau topik dari meeting kita pada pertemuan tersebut. Misalnya tentang deskripsi diri tadi. Nah, untuk yang memberikan pertanyaan itu poin keaktifan atau poin partisipasinya itu adalah 1. Sedangkan yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh temannya itu poin penilaiannya adalah 2. Jadi dalam setiap kali pertemuan kalian akan mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya ya. Jadi apa yang kita lakukan setiap kali pertemuan adalah diskusi di dalam forum diskusi. Pertama, kalian buka MyBest, kemudian kalian lihat video pembelajaran, kalian baca slide PowerPoint, kemudian nanti silakan berikan pertanyaan jika ada yang dirasakan ragu atau yang kurang dipahami mengenai teori. Kemudian silakan kalian masuk ke dalam forum diskusi. Jadi
semua mahasiswa itu masuk ke meeting pertama deskripsi diri. Udah seperti itu. Jadi jangan input forum diskusi yang baru lagi. Silahkan dilanjutkan chattingannya di dalam forum diskusi di meeting pertama itu. Jadi jangan dibuka input forum diskusi 2 lagi gitu. Ya. Jadi untuk 1 kali pertemuan, 1 kali meeting, forum diskusi itu akan berlangsung di jam perkuliahan kita saja. Misalnya kita kuliah jam 7.30 sampai dengan jam 10. Artinya kalian bebas membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari teman selama jam perkuliahan berlangsung. Oke? Di jam awal itu silahkan kalian buka dulu dan kalian pelajari dulu video pembelajaran dan juga teori yang ada di dalam PowerPoint, ya, dalam teori PowerPoint. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi bersama mengenai materi tersebut, ya. Dan untuk menginput forum diskusi ini adalah hukumnya wajib, minimal, seminim-minimnya kalian wajib memberikan 1 pertanyaan, ya, dan 1 jawaban. Seminim-minimnya dalam 1 kali pertemuan, kalian wajib menginputkan 1 pertanyaan dan juga 1 jawaban. Ya, artinya dalam 1 kali pertemuan itu seminim-minimnya kalian punya 3 poin partisipasi. Ya, ingat poin partisipasi ini akan Ibu hitung di akhir semester nanti dan ini akan menjadi prioritas nilai utama bagi kalian. Jadi silahkan kumpulkan poin partisipasi sebanyak-banyaknya untuk menambah atau membuat nilai kalian lebih bagus. Karena bagi Ibu yang paling penting itu adalah feedback atau partisipasi kalian dalam melakukan perkuliahan seperti itu. Apa tandanya kalian benar-benar sudah melakukan perkuliahan? Itu ada salah satunya seminim-minimnya wajib memberikan 1 pertanyaan dan 1 jawaban dari teman. Seperti itu dia. Ya, jadi nanti di akhir semester Ibu akan mengumpulkannya. Misalnya hari ini si A memberikan 2 pertanyaan dan 1 jawaban. Artinya 2 pertanyaan berarti poinnya adalah 2. 1 jawaban artinya poinnya adalah 2. Artinya 4 poin yang dia dapatkan untuk meeting kali ini. Nah, kumpulkanlah poin penilaian, poin partisipasi kalian sebanyak-banyaknya. Jadi itu nanti yang akan menjadi rank penilaian, salah satu rank penilaian juga dalam nilai tugas dan juga nilai partisipasi untuk nilai akhir semester kalian nanti, oke? Jadi itu untuk input forum diskusi. Kemudian di menu My Best itu kita juga punya namanya ruang materi. Nah, dalam ruang materi ini nanti akan Ibu share itu materi secara keseluruhan juga ya, secara keseluruhan. Jadi di awal pertama nanti akan Ibu share mengenai bahan pembelajaran yang akan kalian pelajari seperti RTM, silabus, kemudian juga tadi ada RPS ya, kemudian juga video pembelajaran dan juga PowerPoint-nya nanti akan Ibu share di sini, oke? Jadi kalian fokus ke materi pembelajaran yang Ibu share saja di sini. Nah, dia. Kemudian ini untuk menu. Nah, untuk yang berikutnya itu ada ruang tugas. Nah, ini yang dimaksud dengan ruang tugas mahasiswa. Oke, ruang tugas mingguan. Apa bentuk ruang tugas mingguan ini? Nah, ruang tugas mingguan ini adalah, ini gampang sekali. Ibu tidak akan memberikan tugas banyak-banyak, tidak akan memberikan kalian pertanyaan atas materi yang sudah kita bahas, tidak. Tapi cukup kalian cantumkan bukti fisik kalian melakukan perkuliahan di minggu tersebut, ya. Misal nih di meeting pertama, kalian sudah menonton video pembelajaran, misalnya
Silakan kalian screenshot bukti kalian sudah menonton video. Screenshot atau difotokan boleh, ya. Dan itu di akhir jeda video itu ada tandanya kalian memang sudah menonton. Silakan. Yang jelas apa namanya itu garis akhir, titik akhirnya videonya itu ada, misalnya seperti itu. Buka videonya, kemudian kalian screenshot, itu salah satu buktinya. Kalian nonton video, kemudian yang kedua misalnya kalian melakukan partisipasi di forum diskusi, itu bukti kedua. Kalian cukup screenshot bukti partisipasinya di dalam menu forum diskusi tadi. Misal kalian memberikan pertanyaan atau kalian memberikan jawaban. Salah satunya saja. Kalau kalian memberikan pertanyaan 10, mungkin salah satunya saja. Nggak apa-apa, nggak perlu semuanya juga. Yang penting ada, yang penting bukti kalian melakukan atau kalian hadir dalam partisipasi itu ada. Oke, jadi itu untuk tugas mingguan. Jadi tugas mingguan ada 2 screenshot, ya, ada 2 screenshot yang kalian lampirkan setiap minggunya. Ingat ya, ini nilai tugas mingguan. Tugas mingguan ini nilainya itu berhubungan dengan nanti hasil evaluasi. Jadi kalau tidak ada tugas mingguan, artinya salah satu indikator penilaian dalam evaluasi kalian kosong, ya. Tidak ada lagi yang bilang, Bu, tugasnya tolong diperpanjang ya waktunya, tolong diinikan. Tidak ada ya. Tidak ada perpanjangan waktu kecuali itu memang diinfokan dari Ibu sendiri, ya. Jadi silahkan nanti kalian input tugas mingguannya seperti itu. Cukup menginputkan atau mengsubmit bukti dari kalian benar-benar telah melakukan perkuliahan seperti menonton video atau kalian telah melakukan forum diskusi. Nah, itu dia ya. Ingat ya, forum diskusinya itu hanya salah satunya saja, jangan semuanya. Oke. Itu dia untuk menu My Best-nya. Jadi setiap minggu seperti itu yang akan kalian lakukan, ya. Setiap minggu itu yang akan kalian lakukan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7. Dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7, silahkan hal yang pertama kalian buka adalah klik absensi. Jadi kita nggak punya WA group ya, kita manfaatkan My Best itu semaksimal mungkin. Karena kalau di WA itu pusing dan puyeng membacanya. Kalian dalam satu kelas itu ada yang sampai 60 mahasiswa, ada yang sampai 90. Jadi bagaimana nanti kita mengontrolnya, susah. Kita cukup melakukannya di dalam forum diskusi My Best. Jadi yang kalian lakukan adalah klik absensi, kemudian kalian pergi ke materi, silahkan cek materi dari video presentasi, kemudian ada nanti video pembelajaran, kemudian nanti ada teori PowerPoint nanti, teori PowerPoint silahkan dicek, itu nanti akan Ibu share dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke akhir. Kemudian nanti silahkan kalian pergi ke forum diskusi. Silahkan berikan pertanyaan, silahkan berikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh teman yang berhubungan dengan topik materi. Oke, itu untuk pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7. Pertemuan ke-8 kalian UTS. Pertemuan ke-9 sampai dengan ke-16 itu nanti kalian akan membuat yang namanya presentasi dan juga artikel. Oke, jadi mungkin itu untuk penjelasan dari materi perkuliahan karakter building. Mudah-mudahan untuk materi perkuliahan untuk kuliah karakter building kalian mendapatkan nilai yang terbaik asalkan kalian melakukan instruksi yang Ibu berikan di kontrak perkuliahan ini. Oke. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.